Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah psikologi abnormal. Hari ini kami ingin menjelaskan materi mengenai gangguan kepribadian, mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, penyebabnya, dan penanganannya. Biar nggak penasaran, yuk tonton videonya. Halo semuanya, perkenalkan saya Olga Utama Putra dan saya akan menjelaskan tentang gangguan kepribadian kelompok A. Paranoid. Gangguan kepribadian paranoid yaitu ditandai dengan rasa curiga dan tidak percaya pada orang lain tanpa alasan yang jelas. Ciri-ciri paranoid yaitu mencurigai orang lain, menutup diri untuk menceritakan sesuatu, mengartikan suatu kejadian dengan berlebihan, menilai orang di sekitarnya tidak dapat diandalkan, memendam saat dirinya merasa terluka atau tersakiti. Di mana penyebabnya masih belum diketahui sampai sekarang. Namun, menurut peneliti, paranoid disebabkan oleh faktor genetik. Yang kedua yaitu skizoid. Skizoid yaitu gangguan di mana si penderita memiliki sifat menjauhkan diri dari orang lain. Ciri-cirinya yaitu suka menyendiri, menghindari bersosialisasi, suka melamun, dan menciptakan fantasi sendiri. Sulit untuk bereaksi terhadap pujian ataupun kritik. Penyebab dari gangguan kepribadian skizoid yaitu menurut ahli, pengalaman yang suram di masa anak-anak menjadi pemicu munculnya skizoid pada seseorang. Skizopital. Skizopital yaitu gangguan yang menyebabkan si penderita memiliki kecenderungan untuk menghindari situasi sosial. Ciri-cirinya yaitu memiliki pola pikir dan perilaku yang aneh, tidak punya banyak teman dekat, dan mengucapkan hal aneh yang mungkin tidak jelas. Penyebab dari gangguan kepribadian skizopital bisa saja penyiksaan atau pelecehan, pengabaian, trauma masa lalu, stres, dan hubungan antara orang tua dan anak yang tidak dekat. Hai semuanya, saya Elsa Fitri dengan NIM 2115040128 akan mempresentasikan materi gangguan kepribadian kelompok kedua. Nah, selanjutnya kita masuk kepada gangguan kepribadian kelompok B. Yang pertama yaitu ada gangguan kepribadian ambang. Gangguan kepribadian ambang merupakan suatu kondisi di mana seseorang berada di antara ambang neurosis dan skizofrenia. Ciri-ciri dari gangguan kepribadian ambang ini yaitu yang pertama yaitu impulsivitas, kedua mood swing atau mood yang mudah berubah, yang ketiga ketidakstabilan mood, dan yang keempat yaitu mudah tersinggung. Gangguan kepribadian yang kedua yaitu ada gangguan kepribadian histrionik. Gangguan kepribadian histrionik di mana penderita akan berpusat pada diri sendiri, terlalu memedulikan daya tarik fisik mereka, dan mereka tidak nyaman jika tidak menjadi pusat perhatian orang lain. Nah, adapun kriteria atau ciri-ciri dari gangguan kepribadian histrionik ini yaitu yang pertama yaitu keinginan yang besar untuk menjadi pusat perhatian. Yang kedua, perubahan ekspresi emosi secara cepat. Yang ketiga, memanfaatkan penampilan fisik untuk menarik perhatian orang lain. Yang keempat, perilaku tidak senonoh secara seksual yang tidak pantas. Dan yang terakhir yaitu cara berbicara yang tidak tepat dan penuh semangat dalam mempertahankan pendapat yang tidak jelas atau yang kurang detail. Kita masuk kepada gangguan kepribadian yang ketiga, yaitu gangguan kepribadian narsistik. Gangguan kepribadian narsistik merupakan gangguan kepribadian yang memandang keunikan dan kemampuan mereka secara berlebihan dan berfokus pada berbagai fantasi keberhasilan mereka. Adapun ciri-ciri atau kriteria orang yang mengidap gangguan kepribadian narsistik ini yaitu yang pertama, pandangan yang berlebihan mengenai pentingnya diri sendiri dan arogansi. Yang kedua, terfokus pada kecantikan, kecerdasan, dan keberhasilan diri. Yang ketiga, kebutuhan ekstrim untuk dipuja. Yang keempat, perasaan kuat bahwa mereka berhak mendapatkan segala sesuatu. Yang kelima, kecenderungan memanfaatkan orang lain. Dan yang terakhir yaitu sifat iri pada orang lain.
masuk kepada gangguan kepribadian yang keempat, yaitu gangguan kepribadian antisosial. Biasanya, gangguan kepribadian ini diidap oleh orang dewasa yang mengalami perilaku yang kurang bertanggung jawab atau antisosial sehingga tidak konsisten dalam bekerja, agresif, dan mudah tersinggung. Biasanya, penyebab dari antisosial ini yaitu yang pertama, saat anak-anak penderita ditelantarkan atau dieksploitasi. Yang kedua, berasal dari keluarga yang menderita gangguan kepribadian antisosial. Dan yang ketiga yaitu memiliki riwayat gangguan perilaku saat kecil. Nah, selanjutnya kita masuk kepada gangguan kepribadian psikopat. Psikopat merupakan kemiskinan emosi, baik positif maupun negatif. Orang yang mengidap psikopat tidak memiliki rasa malu dan bahkan perasaan yang positif hanya pura-pura saja diperlihatkan di depan umum, sedangkan di belakang dia berkhianat. Nah, faktor peningkat psikopat ini yang pertama yaitu anak diagnosa mengidap gangguan perilaku. Yang kedua, memiliki keluarga yang mengalami gangguan mental. Dan yang terakhir yaitu memiliki keluarga yang toksik dan penuh kekerasan serta kesulitan ekonomi. Adapun ciri-ciri dari gangguan kepribadian psikopat ini yaitu yang pertama, sering melanggar hukum, mudah tersinggung dan agresif, menipu dan berbohong, tidak peduli keselamatan sendiri ataupun orang lain, kurang memiliki rasa penyesalan, tidak bertanggung jawab, dan biasanya yang mengidap penyakit psikopat ini berusia minimal 18 tahun. Perkenalkan, saya Mafira Faryan Purama Sejati dengan NIM 2115040110. Hari ini, saya akan menjelaskan mengenai gangguan kepribadian kelompok C, di mana yang pertama itu ada gangguan kepribadian menghindar, merupakan gangguan kepribadian di mana si penderita memiliki rasa takut dan malu yang sangat berlebihan. Kemudian itu ada gejala, yakni yang pertama tidak berhasrat dalam beraktivitas, merasakan kecemasan dalam situasi sosial, menghindari interaksi dalam lingkungan kerja, menghindari konflik dan berusaha menjadi orang yang menyenangkan, serta merasa cemas bahwa dirinya akan mengatakan atau melakukan hal yang salah. Adapun penyebab gangguan kepribadian menghindar, yang pertama itu mengalami tindakan kekerasan pada masa lalu, yang kedua trauma masa kecil, dan yang terakhir itu pola asuh orang tua yang otoriter. Selanjutnya yang kedua itu ada gangguan kepribadian dependen, merupakan kondisi di mana si penderita memiliki kecemasan berlebihan dan cenderung beralasan sehingga merasa dirinya tidak dapat melakukan suatu sendiri. Kemudian ada gejala dari gangguan kepribadian dependen. Yang pertama itu ada sulit mengambil keputusan dalam hal sehari-hari dan sulit menunjukkan rasa tidak setuju. Yang kedua, merasa tidak nyaman saat sendiri. Dan yang terakhir, sulit memulai suatu pekerjaan. Selanjutnya ada penyebab dari gangguan kepribadian dependen. Yang pertama itu pola asuh yang buruk, dan yang kedua, penolakan yang diterima pada masa anak-anak. Kemudian yang ketiga itu ada gangguan kepribadian obsesif kompulsif atau OCD, di mana merupakan gangguan mental yang mendorong penderitanya untuk melakukan tindakan tertentu secara berulang-ulang. Adapun gejala yang ditimbulkan dari OCD ini, yang pertama, stres saat melihat barang yang tidak simetris. Yang kedua, takut melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga, khawatir membuang sampah yang telah dikumpulkan. Keempat, melakukan pekerjaan atau mengucapkan kata secara berulang-ulang. Dan yang terakhir, cemas atau takut tertular penyakit sehingga menghindari bersalaman ataupun menyentuh benda-benda. Selanjutnya, yaitu penyebab dari gangguan kepribadian obsesif kompulsif atau OCD. Yang pertama itu ada secara biologis, yang kedua dipelajari dari pengalaman secara bertahap, dan yang ketiga itu ada genetik. Kemudian materi terakhir itu ada penanganan gangguan kepribadian, di mana penanganan ini dapat dilakukan dengan cara psikoterapi, obat-obatan. Walaupun tidak ada obat khusus yang disetujui FDA, namun ada beberapa obat yang membantu gejala gangguan kepribadian seperti antidepresan, obat anti kecemasan, dan obat antipsikotil. Dan yang terakhir itu ada program perawatan rumah sakit. Sekian presentasi kami hari ini, jangan lupa like dan komen ya.